Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrin dengan NIM 0324318 dari kelas D. Sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu spermatogenesis. Pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses biologis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini dimulai pada masa pubertas dan berlangsung sepanjang kehidupan pria. Adapun lokasinya, lokasi spermatogenesis adalah di tubulus seminiferus dalam testis. Proses ini terjadi tepatnya di sepanjang dinding tubulus, dimulai dari sel-sel spermatogenetik sampai menjadi spermatozoa. Adapun fungsinya, yaitu fungsi spermatogenesis adalah untuk menghasilkan spermatozoa yang matang dan siap membuahi sel telur sehingga memungkinkan terjadinya reproduksi pada manusia atau hewan jantan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh saudari Maya Kartika. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Maya Kartika dengan NIM 0324022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap spermatogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi melalui beberapa tahap yang berkesinambungan. Proses ini dimulai dengan spermatogonium yang merupakan sel dasar yang terdapat dalam testis. Spermatogonium memiliki kromosom lengkap atau disimbolkan dengan 2N, yang berarti jumlah kromosomnya berpasangan seperti pada sel tubuh biasa. Spermatogonium kemudian membelah melalui mitosis untuk menghasilkan 2 spermatogonium baru. Selanjutnya, sel-sel ini bisa tetap berfungsi sebagai cadangan atau berkembang menjadi spermatosit primer. Pada tahap berikutnya, spermatogonium yang terpilih akan berkembang menjadi spermatosit primer yang juga memiliki kromosom lengkap. Spermatosit primer ini akan menjalani pembelahan pertama dalam proses meiosis yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom setengah atau disimbolkan dengan huruf N. Ini terjadi karena pada meiosis pertama jumlah kromosom dibagi menjadi 2, sehingga setiap spermatosit sekunder hanya memiliki setengah jumlah kromosom dibandingkan dengan spermatogonium dan spermatosit primer. Setelah itu, masing-masing spermatosit sekunder akan menjalani meiosis kedua, yaitu pembelahan. Ini mirip dengan mitosis namun tanpa pengurangan kromosom. Hasilnya adalah 4 sel spermatid, masing-masing dengan setengah jumlah kromosom. Spermatid ini masih merupakan sel yang belum matang dan membutuhkan pematangan lebih lanjut agar dapat menjadi sperma yang siap dibuahi. Pada tahap terakhir, spermatid menjalani proses pematangan yang disebut spermiogenesis, di mana mereka berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa adalah sel sperma matang yang memiliki kepala kecil, ekor panjang, dan bentuk ramping yang memungkinkan mereka bergerak untuk menuju dan membuahi sel telur. Meski spermatogonium memiliki kromosom lengkap, setelah melalui proses meiosis dan pematangan, spermatozoa yang dihasilkan memiliki kromosom setengah yang siap berperan dalam reproduksi seksual. Sekian dari saya bergerak kepada Mutiara. Baik, dari materi selanjutnya saya silakan pemateri selanjutnya untuk memulai materinya. Jadi, perkenalkan, nama saya Mulaina dengan NIM 0324312. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hormon yang berperan dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang pertama
ketiga, testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig di dalam testis yang berperan penting dalam pematangan sperma dan memastikan kelancaran spermatogenesis dan juga mempengaruhi perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.